Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga hari ini. Kita patut bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan ini untuk bersekutu bersama, menikmati kasih Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa memohon kekuatan Tuhan supaya kita boleh mengerti firman yang akan kita renungkan. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Mari saudara, saya akan baca firman Tuhan ini, kita renungkan bersama. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita terima hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita patut bersyukur walaupun hari ini kita masih dalam situasi yang sangat memprihatinkan, karena kita masih beribadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tetapi dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan meneguhkan iman percaya saudara untuk tak bersuka cita di dalam Tuhan. Kita berdoa saudara, supaya situasi ini cepat berlalu, sehingga kita boleh kembali beribadah bersama di rumah Tuhan seperti yang kita lakukan selama ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa peringatan akan kematian, kebangkitan, serta peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan saudara. Di mana kalau kita perhatikan, tujuan utama Kristus datang ke dunia ini adalah untuk mati untuk menebus dosa kita, supaya oleh kematiannya kita beroleh kehidupan, dan oleh kebangkitannya kita beroleh kemenangan, dan oleh kenaikannya ke surga kita diteguhkan dalam pengharapan iman kita. Saudara yang dikasih Tuhan, penebusan dan kemenangan Kristus itu menjadi kabar sukacita. Kenapa saudara? Karena lewat kematian dan kebangkitan Kristus itu, Tuhan Allah memperlihatkan betapa Tuhan itu sangat mengasihi dunia ini, betapa Tuhan itu sangat mencintai kita semua, orang-orang yang terhilang oleh karena dosa kita. Oleh karena itu saudara, kita patut bersyukur kita diingatkan hari ini di peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini. Kita diingatkan bagaimana karya Tuhan telah diselesaikan dengan sempurna, supaya kita tidak lagi memiliki keraguan-raguan akan kepastian keselamatan kita di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada mulanya para murid sangat sulit untuk mengerti maksud Tuhan lewat peristiwa yang sedang terjadi pada Yesus pada saat itu. Apalagi ketika Yesus telah ditangkap, disalibkan dan mati, dikuburkan saudara. Mereka kehilangan pengharapan, karena bagi mereka Yesus yang adalah Mesias, anak Allah itu tidak mungkin rasanya kalau dia akan mati disalibkan seperti orang-orang, kalau kita katakan orang-orang durhaka, orang-orang yang seperti penjahat-penjahat ulung itu saudara. Tetapi setelah Yesus bangkit, benar-benar bangkit saudara, dan Yesus menunjukkan diri kepada murid-muridnya itu, mata mereka mulai dicelikkan, hati mereka mulai terbuka, pikiran mereka mulai mengerti tentang apa yang pernah dikatakan Yesus kepada mereka, bahwa Yesus akan mati, menderita, dan akan disalibkan, dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Ada sebuah pembenaran bahwa ternyata Kristus itu adalah tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah bohong saudara.
tetapi apa yang dikatakannya adalah kebenaran yang benar-benar terjadi. Setelah mereka mengerti hal itu, mereka memiliki kekuatan baru untuk bersaksi tentang Kristus dan kerajaannya, saudara. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini menjadi momen di mana para murid diteguhkan untuk sungguh-sungguh percaya dan memiliki komitmen yang teguh, komitmen yang kuat untuk bersaksi memberitakan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia ini sampai kepada kesudahan zaman. Itu yang kita lihat. Artinya inti dari renungan kita pada saat ini adalah pemberitaan Injil, saudara. Makanya katakan Yesus naik ke surga, orang percaya memberitakan Injil. Jadi kenaikan Yesus ke surga menjadi momen yang perlu kita maknai sebagai awal untuk menunjukkan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya melanjutkan pekerjaan Kristus, memberitakan berita sukacita, berita damai sejahtera, berita penyelamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada dunia ini, yang harus kita lanjutkan sampai kepada kesudahan zaman. Lalu apakah yang ingin kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara? Jika kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan jika mau mengambil bagian dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus di zaman ini, saudara. Apa yang perlu kita perhatikan di situ? Yang pertama, jika kita ingin melibatkan diri, mengambil bagian dari tugas tanggung jawab pemberitaan Injil ini, yang pertama adalah jangan goyah, jangan pernah goyah, tetapi berdirilah teguh dalam iman. Ini dibutuhkan, saudara. Yesus menegur ketidakpercayaan dan kedegilan hati para murid, karena walaupun sudah berulang kali ia menyatakan kepada mereka bahwa ia benar-benar telah bangkit dari antara orang mati, saudara. Namun kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, sebagian dari mereka itu masih ada yang belum percaya sungguh-sungguh. Mereka masih goyah, masih ragu-ragu. Termasuk salah satunya yang paling menonjol adalah Thomas, saudara. Kalau kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Lalu saudara, saya ingin katakan kepada kita saat ini, dibutuhkan keteguhan hati kita untuk mempercayai peristiwa agung yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus, sehingga kita memiliki dasar iman percaya yang kuat untuk menyaksikan berita Injil tentang kematian, tentang kebangkitan Yesus kepada semua orang dimanapun kita berada. Dibutuhkan, saudara, keteguhan hati yang seperti ini untuk mempercayai peristiwa itu. Kalau tidak seperti itu, apalah dasar kita untuk memberitakan Injil? Keteguhan hati mempercayai pekerjaan Kristus itulah yang meneguhkan iman kita untuk tidak goyah, tetap berdiri kokoh dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus di seluruh dunia ini. Itu yang kita lihat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kebenaran ini mendorong kita untuk selalu dibawa memahami, selalu dibawa mengerti bahwa Kristus telah melakukan perkara-perkara besar lewat kematian dan kebangkitannya. Dia menunjukkan bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidupnya, saudara. Sehingga kalau Kristus mengerjakan sempurna pekerjaan yang disuruhkan Bapaknya kepadanya, baiklah kita sebagai pengikut Kristus juga melakukan sempurna pekerjaan yang diberikan kepada kita. Mandat pemberitaan Injil, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Ini menjadi mandat bagi kita, saudara, yang harus kita lakukan juga dengan sempurna sampai kepada kesudahan zaman. Yang kedua adalah, sebagai orang beriman, kita terpanggil untuk menjadi saksi. Panggilan kesaksian inilah yang meneguhkan hati kita untuk tetap turut serta dalam pemberitaan Injil ini. Setiap kita dipanggil untuk menjadi saksi. Itu yang perlu kita pahami dari kebenaran ini. Setelah mata para murid dibukakan oleh Tuhan, Yesus memberikan tanggung jawab kepada mereka, berkata demikian, pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kata pergi di sini adalah perintah, saudara, yang diterima langsung oleh para murid, dan perintah ini sampai kepada kita saat ini, yang harus kita terima, yang harus kita lakukan. Pergi dan beritakan Injil. Apa artinya, saudara? Artinya Tuhan mau kita menyaksikan apa yang telah dikerjakan Tuhan, paling tidak, saudara, di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita, itulah yang harus kita beritakan. Betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan mengasihi dan menolong serta memberkati kehidupan kita.
Yesus sangat yakin saudara bahwa para murid akan tetap setia dan bertanggung jawab melakukan perintah ini. Kenapa saudara? Karena mereka telah mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus selama di dunia ini adalah pekerjaan penyelamatan yang sangat luar biasa, di mana setiap orang percaya akan pekerjaan penyelamatan itu akan beroleh keselamatan hidup yang kekal selama-lamanya. Sehingga saudara, berita keselamatan ini harus terus berkumandang sampai semua bangsa di dunia ini boleh mendengarnya, boleh menerimanya, sehingga setiap orang di seluruh dunia ini boleh beroleh berita anugerah itu, sehingga semuanya boleh diselamatkan saudara. Itu yang kita lihat dari kebenaran ini. Dan tanggung jawab pemberitaan ini diberitakan atau diberikan kepada kita terus secara berkesinambungan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, sampai kepada kesudahan zaman. Artinya panggilan kesaksian ini adalah panggilan yang terus kita harus wariskan dari generasi ke generasi sampai kepada kesudahan zaman. Itu yang perlu kita pahami. Artinya sebagai orang beriman kita harus sadar bahwa kita terpanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun, dalam situasi dan keadaan apapun. Baiklah kita menjadi saksi Kristus, saksi dari perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan Kristus di dunia ini, paling tidak dalam kehidupan kita masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita kalau kita mau jadi saksi. Yakinlah saudara, kalau kita mau mengambil tanggung jawab kesaksian ini saudara, pasti Tuhan akan memperlengkapi kita. Ini yang sangat menarik saudara, yang perlu kita pahami. Yesus memberitahukan kepada murid dan juga untuk kita di saat ini saudara, bahwa setiap kita yang siap menjadi saksi dalam pemberitaan Injil itu saudara, kita pasti akan diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga kita tidak pernah dapat memberitakan Injil itu dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, oleh perlengkapan rohani yang Tuhan karuniakan bagi setiap kita. Kita dimampukan untuk tetap berdiri kokoh dalam pemberitaan Injil kita, dalam kesaksian pemberitaan Injil kita dimanapun kita berada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menyimak ungkapan Yesus dalam ayat 17-18 saudara, penekanan utama yang disampaikan oleh Tuhan di sana sesungguhnya bukanlah kepada tanda-tanda yang dimaksud. Kalau kita baca ayat itu, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Tetapi yang kita perlu lihat di situ, penekanan yang disampaikan oleh Kristus di situ adalah kepercayaan saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Artinya penekanan utama, jika kita orang percaya, jika kita adalah orang yang sungguh-sungguh mempercayai pekerjaan Tuhan yang akan kita beritakan itu, maka di dalamnya Tuhan akan menyertai kehidupan kita dengan tanda-tanda itu saudara. Itu yang dikatakan di situ. Sehingga bukan kepada tanda-tanda itu yang menjadi penekanannya, tetapi bagaimana kita mempercayai sesuatu yang akan kita beritakan. Ketika kita sungguh-sungguh mempercayai yang kita beritakan itu benar-benar ada kebenaran, bahwa di dalamnya itu akan dinyatakan Tuhanlah, tanda-tanda mengikut bersama-sama dengan kita. Artinya, jika kita sungguh-sungguh percaya dan mau tunduk dan taat melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati kita, Tuhan akan menunjukkan kuasanya, penyertaannya melalui tanda-tanda itu untuk meneguhkan kita dalam kesaksian kita tentang Kristus dalam pelayanan pemberitaan Injil itu. Maksudnya saudara, tidak selalu pemberitaan Injil itu harus disertai tanda-tanda seperti yang dimaksud di atas saudara. Tuhan yang mengaturkan kapan tanda-tanda itu akan menyertai pemberitaan kita. Tuhan yang mengaturkan saudara. Dan pasti setiap tanda itu diperuntukkan Tuhan saudara untuk meneguhkan hati setiap orang yang mau menerima berita Injil yang kita beritakan. Jadi bukan kita saudara, Tuhan yang mengaturkan kapan tanda itu akan menyertai pemberitaan Injil kita. Jika Tuhan melihat tanda itu akan meneguhkan seseorang menerima Injil, Tuhan akan melakukan tanda itu saudara. Tetapi bukan karena kita, tetapi demi tujuan pemberitaan Injil, Tuhan akan menyertai tanda-tanda itu, sehingga berita Injil itu dapat diterima oleh semua orang. Itu yang kita lihat saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga supaya mereka yang sungguh-sungguh percaya itu
mereka akan menerima kehidupan kekal, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, yang menjadi satu-satunya jalan bagi mereka untuk beroleh keselamatan kekal. Demikian saudara, Tuhan Yesus membekali para murid itu juga, membekali setiap orang percaya, membekali setiap kita sampai saat ini, membekali semua orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Yang pasti pembekalan utama adalah pembekalan kepercayaan. Tuhan mau supaya setiap kita yang menyadari tanggung jawab kita sebagai saksi, mau mempercayai apa yang akan kita saksikan. Jangan pernah bersaksi tentang Kristus kalau engkau tidak percaya apa yang engkau sampaikan. Tetapi yakinkan dirimu dulu bahwa yang engkau sampaikan itu engkau percayai, engkau yakini. Barulah apa yang engkau saksikan tentang yang kau percaya itu akan lebih gampang diterima oleh orang-orang yang mendengarkannya. Jika tidak saudara, maka kesaksian kita akan menjadi sesuatu yang sia-sia saja, karena tidak akan menghasilkan apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menarik yang kita terima pada kesempatan ini di minggu peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga hari ini. Kita akan boleh menerima kebenaran ini. Kita lihat lagi di ayat 20, tanda ini saudara juga sebagai wujud penyertaan Tuhan bagi kita sebagaimana diungkap dalam ayat 20 itu saudara. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini yang perlu saudara. Artinya tanda-tanda yang dimaksud tadi juga adalah alat Tuhan meneguhkan kita dalam pemberitaan Injil itu. Selain alat Tuhan untuk meyakinkan orang untuk menerima Injil, tetapi meneguhkan kita, semakin menggairahkan kita untuk menyaksikan Injil kepada semua orang. Sehingga itu yang kita lihat di situ. Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda yang menyertai itu. Itu yang kita lihat saudara. Bahwa penyertaan Tuhan selalu ada melalui tanda-tanda yang kita saksikan, peneguhan kita untuk tetap semangat dalam memberitakan Injil. Baiklah saudara, sebagai penutup bagi kita, lewat kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, kepada kita diberitahukan supaya kita membuka hati kita untuk merespon Tuhan dalam panggilan kesaksiannya ini saudara. Tuhan menginginkan setiap orang percaya itu menjadi saksi. Mari kita merespon ini. Karena setiap kita yang percaya akan penebusan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya itu, kita terpanggil saudara untuk menjadi saksi dalam pemberitaan Injil itu. Sehingga tidak sulit bagi kita untuk menyaksikan Kristus kalau kita sendiri telah terlebih dahulu merasakan dan menikmati bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan. Itu juga yang akan kita beritakan kepada dunia ini saudara. Kenaikan Yesus Kristus ke surga itu adalah kunci pengharapan bagi setiap orang yang percaya, di mana kita sedang menantikan sukacita besar sebagaimana Tuhan janjikan. Ketika Tuhan sudah menyediakan tempat, Dia naik ke surga untuk menjadi tempat bagi kita. Dan ketika Dia sudah selesai menyediakan tempat itu, Dia akan datang untuk menjemput kita, supaya di mana Dia berada, kita juga berada bersama-sama dengan kita di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima kebenaran ini sebagai peneguhan iman kita hari ini, untuk tetap mau berdiri sebagai saksi Kristus. Jangan goyah, berdiri teguh dalam iman. Mari kita tahu bahwa kita terpanggil untuk menjadi saksi Kristus. Dan yang terakhir, sebagai saksi kita pasti akan diperlengkapi oleh Tuhan. Jangan kita takut, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Bersaksilah tentang Kristus dimanapun. Mulai dari hal yang terkecil, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tempat pekerjaan, dimanapun kita ada. Kita perlu menyaksikan Kristus kepada dunia ini, supaya mereka juga boleh menerima kasih karunia Tuhan. Dunia ini boleh diselamatkan kembali kepada Tuhan. Akhirnya saudara, Tuhan kiranya memampukan kita melakukan tugas mulia ini, yaitu menjadi saksi pemberitaan Injil Kristus kepada semua orang sampai kepada kesudahan zaman. Itulah yang kita terima dari kebenaran ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan moral yang ingin saya sampaikan kepada kita saat ini, apapun yang sedang kita alami saat ini, dampak dari pandemi COVID-19 ini,
baiklah ini kita pakai untuk semakin meneguhkan hati kita, mempercayai Tuhan yang telah mati, bangkit, menang untuk setiap perkara kehidupan kita. Sehingga kita tidak ragu-ragu menjalani hidup ini. Kita tidak akan putus asa menjalani hidup ini. Karena Tuhan akan menyertai kita, saudara. Bahkan Tuhan bersedia menyertai kita dengan tanda-tanda yang menyertai. Dengan kuasanya, kebaikannya, kemurahannya, berkat-berkatnya, Tuhan siap untuk menyertai kita, saudara. Oleh karena itu tetaplah kuat, semangat. Tuhan tetap menolong dan memberkati kita di minggu peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di hari ini. Dimanapun saudara mendengarkan renungan ini, Tuhan memberkati saudara semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini. Meneguhkan hati kami untuk tetap percaya bahwa Engkau Allah yang telah mati, bangkit dan naik ke surga untuk menjadi imam besar kami, penjuru, batu penjuru iman kami, menjadi dasar pengharapan kami orang-orang yang percaya. Yakinkan kami dengan iman bahwa kami dipanggil untuk menyaksikan semua pekerjaan-Mu, melanjutkan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Berkati setiap umat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan. Berkati setiap umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang berduka cita, Tuhan hiburkan. Sehingga setiap kami hari ini boleh diberikan semangat, sukacita lagi oleh Tuhan. Situasi yang sedang terjadi, pandemi COVID-19, Tuhan berperkara supaya secepatnya boleh berlalu dari tengah-tengah dunia ini. Supaya kami boleh bersuka cita, Tuhan, boleh beribadah kembali di rumah-Mu dengan sukacita. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur menyambut firman-Mu ini. Amin. Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan yang menyapa kita di peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga di hari ini. Shalom saudara, Tuhan memberkati kita semua.